Saat itu kita tahu dulu bully itu apa, dibully lagi, jadi kayak terus gitu aja terus. Hai, selamat siang. Kembali lagi di channel Alfai. Saya beratas nama Jibri Rohan dengan Bapak. Dari baru ya. Kita mau membahas masalah pembulian. Ada yang lagi video viral, dan heboh di sosial media semuanya. Pembulian di Jawa Barat, di anak SMP, nanti berapa, entah, nggak tahu. Kita ngeliat fisiknya, dibully satu murid, dikeroyok, bullying 10 murid. Apakah pendapat Bapak? Baik, masalah pembulian yang ada di Jawa Barat itu biasanya terjadi karena siswa itu sudah mengalami banyak masalah soal pembuli itu. Sebelum kita tahu masalah itu, kita tahu dulu bully itu apa. Ya, pendapat Bapak, pembulian itu apakah itu pembulian? Iya, pembulian itu hal yang menyakiti gitu. Coba contoh apa ya? Orang yang menyakiti orang lain biasanya terjadi di murid seperti itu. Sebagai contohnya nih, kamu kurus, nah itu termasuk pembulian. Ya. Pembulian itu biasanya terjadi karena orang yang membuli itu dibully oleh orang lain. Biasanya seperti itu, akan seperti itu terus. Saya contoh nih, pembulian itu biasanya dibully oleh orang yang membuli, orang yang membuli itu dibully lagi. Jadi kayak terus gitu aja terus. Biasanya ini ya, yang membuli itu kalau enggak keluarganya atau riwayatnya dulu. Contoh nih keluarga nih, dia dari kecil itu enggak dapat yang namanya kasih sayang orang tua, atau orang tuanya tuh entah pergi kemana, otomatis kan dia seolah-olah bebas. Dan hal yang bebas itulah yang menjadi alasan gitu. Hati dia tuh tersakiti, psikologisnya tuh dia tersakiti, otomatis ada wadah untuk menuangkan itu. Wadah untuk menuangkan itu adalah salah satunya orang lain, temannya. Jadi dia disakiti, dia ingin menyakiti lagi orang lain supaya hal yang tersakiti itu terpuaskan. Terus terjadinya, Bapak kan udah tahu fisiologinya anak murid itu, dan apakah anak muridnya itu terlanjur jadi kasusnya itu gimana, Pak? Menurut Bapak? Ya kan, kasus itu kan bisa terjadi kapan saja. Ya, menurut saya sih ya, pembulian itu kan sudah bisa dikatakan budaya. Karena membuli itu budaya dan dibully itu budaya. Karena keluarga atau orang terdekatnya itu juga membuli secara halus. Seperti contoh nih, kalau ada batu ditetesin air setetes saja selama bertahun-tahun, maka batu itu lama-lama akan bolong. Terus terlanjurnya itu murid itu yang kemarin yang keroyok itu jadinya itu terjadinya luka-luka besar apa enggak, Pak? Oh, masalah murid itu. Iya. Ya, kabarnya sih murid itu mengalami luka sih, tapi saya kurang mengerti lukanya di bagian mana. Dan orangnya masih sehat. Sekarang dia diberi, kalau tidak salah nih ya, saya dapatkan dari berita-berita dari sumber-sumber mengatakan kalau dia dapat beasiswa dari orang terkaya di Jawa Barat, karena orang itu kasihan atas yang dilakukan sih, yang terjadi. Nah, akhirnya dia dapat beasiswa, dan bisa jadi kedepannya itu kita nggak tahu yang dibully itu bagaimana. Apakah yang dibully itu nanti akan berjuang atau sebaliknya, kita nggak tahu. Karena
karena dia dibully jadi dia dikasihin enak gitu. Terus gini pendapat saya Pak, itu pantasnya gimana murid yang menghajar itu tuh pantasnya dihukum hukum pasal berapa Pak? Mohon maaf nih ya, Ya. saya masalah pasal nggak tahu, tapi saya bisa mengasih solusi. Menurut saya sendiri, bagaimana cara mengatasi pembulian tersebut. Kita tarik akarnya terlebih dahulu. Pembulian itu apa? Dan tadi sudah saya jelaskan, terjadi karena soal. Maka dari itu, orang tua, terutama keluarga, itu harus mengerti bagaimana hati murid, bagaimana hati anaknya. Nah, untuk sekolah ya, menurut saya nih enggak. Orang itu kalau di sini, bukan dibully, menjadi pelaku pembuli, itu kalau dikeluarkan tuh nggak akan menyelesaikan solusi. Karena apa? Karena kalau dia dikeluarkan, otomatis dia akan pindah dan akan membuli di tempat pindah itu. Terus begitu terus sampai selesai, akhirnya dia nggak sekolah. Efeknya apa? Efeknya dia akan menjadi nanti kehidupan pada saat dia dewasa bisa jadi dia akan menjadi preman. Karena nggak ada yang mengawasi dia, ya, nggak ada yang mau mengerti bagaimana kehidupannya dia tuh, nggak ada yang ngerti. Kan biasanya terjadi kayak gitu. Iya. Jadi Saya sih nggak ada mas. Menurut saya kalau pembulian terjadi di sekolah itu yang harus diperhatikan tuh bukan yang itu, tapi yang membuli. Ya, karena ya kita nggak tahu kalau membuli itu nanti malah tambah disakiti, otomatis pada saat dia dewasa dia akan jadi preman. Sudah mesti gitu. Mau gimana pun caranya ya seperti itu. Ya, gimana caranya menyadarkan orang yang salah, menyadarkan orang yang tersakiti. Gimana apa dia akan dikasihi atau nanti akan diberi hati atau bagaimana, kita kan nggak tahu. Ya contohnya saya dibodohin, kan banyak tuh orang yang dibully terus dipondok. iya. Efeknya apa? Ya enggak, dia biasa, malah ada yang sukses, ada yang enggak malah jadi preman pondok. Mana itu coba? Ya seperti itu solusi menurut saya ya. Kalau dihukum terus, siswa itu kalau dihukum itu zaman sekarang itu bukan yang malah tersakiti, apalagi orang-orang seperti itu. Saya nggak tahu apa lagi, enggak, yang ada malah dendam terhadap guru. Guru itu menghukum saya nih, aku akan dendam sama dia. Rata-rata begitu. Jadi menurut saya lebih baik diperhatikan lebih, menjadi akar permasalahannya itu apa, kenapa kok dia bisa jadi seperti ini. Ya menurut saya sih gitu sih. Kalau masalah dikeluarin atau apa sih, bukan menjadi solusi, justru malah menjadi pembungkaman. Seperti itu. Dan terus terlanjur kemarin itu ada yang pembulian dalam itu kriminal juga Pak. Ada yang di Jawa Tengah yang kriminal preman yang membuli seorang ustadz, dan itu dia posisinya masih sholat. Apakah itu pendapat? Gini ya, pembulian seorang ustadz yang lagi sholat, kita tarik permasalahannya dulu. Kenapa kok dia nyerang ustadz ini? Biasanya nih ya, kalau seseorang membuli terhadap orang yang dipercaya, itu biasanya dia punya dendam atas itu. Ya kita cari tahu lebih dalam lah, kenapa dia bisa membuli, kenapa dia bisa membuli orang yang sedang sholat. Itu biasanya gitu. Dia tuh punya dendam, kan orang sholat kan nggak bisa gerak, nggak bisa apa, termasuk kan dia akan menjadi satu. Ya itu bisa jadi contoh. Kalau dia aku punya dendam dia, mending bunuh.
Emangnya kalau secara sholat, teknologisnya sholat itu, emangnya kalau dianya lagi sholat, apakah nggak boleh bergerak kayak messenger atau gimana, Dit? Boleh sebenarnya. Boleh hasilnya kalau memang itu dalam keadaan bahaya seperti gempa bumi atau. Tapi kan yang namanya pembulian kan nggak tahu kalau ditusuk dari bawah. Dari mana kita tahu kalau itu dari bawah? Nggak tahu kan? Ya seperti itu contohnya. Jadi pendapat Bapak tadi tentang pembulian tadi, ya secara itu sistemnya tentang gimana tadi, Pak? Nah, masalah apa ya? Secara pembulian itu Solusinya. dapat. Solusinya tadi kan sudah saya katakan. Dalam tanda kutip ini ya. Yang membuli itu lebih diperhatikan dibanding yang dibully. Nah, biasanya yang membuli seseorang itu mempunyai background yang gelap. Biasanya seperti itu. Pasti orang yang nakal-nakal, orang yang apapun tuh biasanya seperti itu. Gitu ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.